kamu semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Berseru, berdoa,
bersyukur Kau selalu memberi kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kau memegang tangan kami dan kami tidak mau melepaskannya Tuhan. Kami mau berjalan beriring dengan Engkau. Oh haleluya, untuk setiap rancangan dahsyat atas hidup kami. Haleluya Tuhan, Engkau rancangan detail setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Tuhan yang hadir di tempat ini mengalami Engkau pribadi lepas pribadi, mengalami Tuhan bagi hari ini. Ada kelepasan, ada jalan keluar, ada sukacita, ada penghiburan, ada kesembuhan karena Engkau ada di sini Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk pagi ini. Dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan kami persembahkan hanya kepadamu. Engkau yang beracara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tangan Tuhan. Haleluya. Dia membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mungkin saat ini kita sedang ada di bawah sepertinya, tapi itulah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kita lebih terbang bersamanya. Amin. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kasih tangan.
Tuhan sampai Tuhan rasakan detail atas setiap hidup kita. Meskipun kita ada di bawah saat ini, mungkin sedang mengalami di bawah, tapi bicara Tuhan pun kita membawa kita naik, terbang lebih tinggi lagi. Seperti bola yang semakin dihempaskan, semakin melesat tinggi. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan, sungguh indah yang Kau rancangkan bagi kami Tuhan. Tak terselami oleh akal pikiran kami. Pengorbanan-Mu sungguh besar atas hidup kami Yesus, untuk membawa kami Tuhan pada kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terus siapkan hati untuk terima firman Tuhan.
Renungkan setiap kasih Tuhan. Renungkan setiap hidupmu pribadi lepas pribadi. Hitung setiap pertolongan Tuhan. Hitung setiap rancangan-rancangan yang dahsyat atas hidupmu. Hargai, hormati karya yang besar atas hidup kita. Renungkan kasih Tuhan bagimu. Sembah Dia, saudara. Sembah Dia, tinggikan Dia pagi ini. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam. Setiap mulut kita tinggikan namanya.
percaya jemaatmu saat ini lebih mengasihimu. 1 tahun lamanya kami tidak berjumpa di ruangan ini. Kalau hari ini masih ada, itu karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kami masih bisa bernafas, itu kesempatan yang baik untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini. Ampuni kami bila kami mencuri kemuliaan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu yang manis. Kami siap melakukan firman-Mu. Ampuni kami bila hari-hari tahun-tahun yang lalu kami mengecewakan Engkau. Tahun-tahun yang lalu kami mungkin menyakiti hati-Mu dan tidak memberi yang terbaik dalam hidup kami. Biar mulai tahun 2021 kami mau lebih mengasihi Engkau. Kami mau lebih dekat dengan Engkau. Kami mau lebih tetap pegang tangan-Mu, karena Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara semua. Tema yang ini adalah saya dapat dari Tuhan di bulan November. Semenjak saya sakit. Saya tidak pernah cerita saya sakit. Tapi Pak Yanuar bilang, Ibu El, sampaikan tema ini sambil bersaksi. Besok bulan Mei 2019 Pak Geri 2 tahun stroke. 1 tahun setengah lebih saya melayani suami saya 24 jam. 24 jam dan sama sekali tidak ada waktu untuk saya berjalan-jalan atau tidak. Tapi saya bersyukur dengan COVID yang ada, saya semakin sabar di tempat untuk melayani suami saya. Tapi di bulan November awal mulai muncul satu penyakit dalam tubuh saya. Awalnya seman tenggorokan tok, gak bisa nelen, dikasih obat antibiotik, tapi saya tidak tahu antibiotik itu begitu keras buat tubuh saya. Terus terang, akibatnya setelah beberapa hari minum antibiotik sembuh tenggorokan. Tetapi waktu saya mau buang air besar, tidak bisa. Saya nangis untuk hari pertama. Hari kedua sama saudaraku. Jadi saya minum yang Vegeta atau apapun juga, itu perutnya ya mules, tapi tidak bisa keluar. Saudara bisa bayangkan seperti apa. Dan saya teriak-teriak nangis itu di depan Pak Giri. Pak Giri hanya melihat saya dan tidak bisa menolong. Kalau orang melahirkan mungkin ya melahirkan mudah begitu ya. Tapi ini tidak keluar. Sampai satu saat hari keberapa itu, jadi saya trauma untuk masuk kamar mandi. Untuk duduk di kamar mandi itu sakit yang minta ampun. Dia nggak tahan, singkat kata saja. Satu hari, besoknya kalau tidak salah, ya seperti itu lagi, saya takut untuk masuk kamar mandi. Saya teriak begitu keras. Pak Haris dengar. Pak Haris dengar, dia masuk. Noel, ada apa? Saya nangis. Ya, terus saya diberikan satu seperti kapsul. Ya, dimasukkan ke dubur, maaf. Ya, setelah itu ada reaksi yang besar. Reaksi yang besar. Wah, saya kaget saudaraku. Sorenya itu seperti orang mau melahirkan. Wah, saya Yesus. Saya keringet dingin jantungnya. Nah, semenjak itu jantung saya berdetaknya cepat. Singkat kata, tenggorokan sembuh. Terus pinggang saya kenyang. Sakit, jalannya tertatih-tatih. Jantung saya udah mulai hebat setelah itu pembuangan yang begitu dahsyat.
sampai ke ritme jantung. Di Desember awal saya mulai merasakan asam lambung naik tinggi. Saya tidak tahu kalau asam lambung itu juga pengaruh ke jantung. Saya hampir mati berkali-kali. 2 kali saya telepon Pak Sem, napas sudah tidak bisa. Dan kalau saya dalam kondisi seperti itu, saya lari keluar, cari udara segar. Pak Geri tidak usah lihat kondisi saya. Saya telepon Pak Sem, minta tolong kenapa bisa seperti ini, karena beberapa herbal kami beli juga. Ya, saudaraku, setelah itu saya juga ditelepon sama adik saya, diingatkan Tuhan. Dia bilang, kamu sudah umur 60. Apa kamu minum vitamin untuk jantungmu? Tidak. Apa kamu pernah cek tubuh kamu itu kekurangan apa saja? Tidak. Karena saya selalu berpikir begini, saudaraku, untuk apa saya beli obat kalau suami saya belum sembuh, begitu loh. Jadi saya kalau beli herbal, beli apapun untuk suami terutama, bukan untuk saya. Tapi adik saya yang di New Zealand itu marah besar, tidak. Kamu itu harus lebih kuat dari suamimu, karena kamu yang melayani suamimu. Ya juga sih. Saudaraku, satu saat Pak saya mencek pakai alatnya, dan saya kelihatan hal-hal yang negatif dalam tubuh saya. Pencernaannya memang sudah merah. Dan jantung pun dinyatakan jantung koroner. Dan beberapa vitamin yang tidak ada dalam tubuh saya itu kelihatan merah. Dan puji Tuhan, kami ada berkat. Saya boleh isi dengan vitamin D untuk tulang, vitamin Q10 adalah untuk jantung saya, dan ada seperti omega atau deep sea untuk jantung saya juga. Terus berjalannya waktu saya hanya makan bubur, saudaraku, sampai hari ini. Dan Pak Geri pun makan bubur. Ya, saya turun 5 kilo, habis badan saya. Saya tekuni, saya hanya makan kuah, ya tidak mau pedas, tidak mau asam-asam, saya kepingin sembuh. Buat saya bisa menjadi berkat untuk suami saya. Saya bersyukur dengan Pak Aris dari bulan Desember sudah mau, Pak Geri sudah mau menerima Pak Aris untuk membuka pampers dan lain-lain. Ya, ada yang bantu saya karena saya sudah tidak kuat tulang sebelah kiri saya ini, karena mungkin jantung koroner menembus ke belakang. Jadi di belakang, tulang belakang saya ini sakit banget. Kalau sudah sakit, sakitnya sampai ke kaki, tangan sebelah kiri ini semua kesemutan, sampai ke bawah sini semua, ini belakang, apakah dibawa ke tiap, ya apa ya namanya istilahnya kalau orang, pokoknya sakit semua. Saudaraku, pelan-pelan saya olahraga, pagi jemur, dan dari Desember, Januari, Februari. Makanya kalau tiap Pak Ian baru saya khotbah, saya hanya diam ngeliatin mukanya Pak Ian. Saya bilang, Pak Ian gak ngerti betapa sakitnya aku ini. Tapi saya tidak mengimani saya sakit. Saya sudah sembuh. Kuasa bilurnya Yesus sudah menyembuhkan saya. Nilai plus yang saya dapat setelah peristiwa itu, saudaraku, setiap saya mau tidur, saya percaya bahwa besok saya mungkin tidak bisa bangun lagi, bahwa ini hari terakhir saya. Dan setiap hari terakhir itu saya bilang sama diri saya, dan bilang sama Pak Geri, I love you papi. Ya, karena saya takut besok saya tidak bangun lagi. Jadi kalau saya bangun lagi, bahagia banget. Saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat buat saudara. Yang selama ini mungkin menyepelekan kesehatan, menyepelekan tubuhnya, yang merasa diri masih muda, masih kuat, masih sehat. Tidak, saudara. Maut itu kapan-kapan, setiap saat bisa mengambil saudara. Ya, sampai saya bersyukur kalau bangun pagi, maaf, kalau buang air besar pun duduk menyanyi terima kasih, karena banyak hal yang saya harus syukuri. Biasanya mungkin buang air seenaknya terus gitu, ya menyepelekan seperti udah gak ada apa-apa kok. Tapi setelah peristiwa demi peristiwa yang saya alami, sampai mau tidur pun saya hanya duduk saja dan lihat pagi-pagi ngeliatin saya bilang gak apa-apa, padahal saya gak bisa nafas. Saya bilang sama diri saya, Tuhan, kalau ini hari terakhir saya, ampuni saya semua kesalahan saya. Dan saya lihat Pak Geri, I love you papi. Terus saya tertidur. Besok saya bangun, oh terima kasih. Berarti hari yang masih ada saya harus menjadi berkat. Hari yang masih ada saya harus menyenangkan hati Tuhan.
hari yang masih ada, berarti saya harus mengoreksi diri saya. Apakah saya tidak berkenan di mata Tuhan? Akan mungkin pikiran saya salah. Ya saudaraku, betul nggak? Jadi selama ini saya dekat dengan Tuhan, cuman kepingin saya sehat. Salah dong. Ya, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam kondisi tidak punya uang, saudaraku, tetap saudara harus dekat dengan Tuhan. Tetap saudara harus mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ya, saya sangat percaya apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara ada di ruangan ini tidak ada AC, maaf ya. Karena AC membuat saudara, satu, kenyamanan ya. Yang kedua, memang COVID tidak diizinkan ada ruangan yang ber-AC, lebih baik ruangan yang begini. Tapi saya melihat kerinduan saudara luar biasa ya untuk mencari Tuhan. Saya sangat percaya yang kerinduan saudara menyenangkan hati Tuhan hari ini. Yuk kita kembali ke tema, masuk ke tema. Ya, Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Saya akan baca. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ya, kemuliaannya menjadi nyata atas saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, dan menjadi nyata di atas saudara. Ini saya dapat ayat ini di bulan November. Saat saya sakit, saya bilang sama Pak Geri, sharingkan Papi, apa ini menjadi tema di tahun 2021. Saya bacakan firman-Nya, dia mendengar. Dia bilang, iya Mami, boleh menjadi tema ya untuk tahun 2021. Jadi kalau kita berpikir masuk tahun 2021, ya bukan tahun yang semakin baik, tapi semakin sukar. Karena saudara hidup di akhir zaman. Di zaman yang semakin tidak baik, semakin sukar. Tetapi janji Tuhan dikatakan kemuliaannya akan menjadi yang lebih besar. Karena waktu itu saya mendapat tulisan seperti ini. Janji Tuhan tidak dapat digagalkan melalui masalah apapun juga. Melalui COVID, keadaan hati, ya suasana hati ini loh, ya suasana hati yang gak punya uang, suasana hati yang gundah gulana, suasana hati yang sedang sakit, yang bingung, yang paling jahat pada saat saudara sakit atau saya sakit, ini loh pikiran ini, ya kan? Waduh, aku mati, wah mati wes sudah berakhir hidupku, wah umurku sudah sampai di sini saja. Ini selalu pikiran-pikiran ini yang mengganggu. Jadi suasana hati dikatakan situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak. Ya setiap hari saya melihat suami saya yang dalam keadaan tergeletak. Saudara bisa bayangkan. Saya kepingin dia bisa berjalan kembali. Ya, dia kepingin dia bisa berjalan, terus pelayanan lagi, naik kereta api, naik pesawat. Ya, sepertinya mustahil ya dalam keadaan COVID kayak begini. Tapi saya merindukan dia bisa duduk, dia ada sukacita. Saudara bisa bayangkan, dia saya yang melihat kondisi suami saya harus sukacita. Bisa nggak saudara? Suami atau istri di pinggir saudara sedang sakit dan saudara, wah nggak ada kan gila memang. Jadi pada saat saya belajar untuk menerima keadaan, bukan dengan sukacita ya, legowo gitu loh. Apa ya bahasa Jawa juga ya? Ya jadi perasaannya tetap apa ya, bersyukur ya. Tetap saya bilang Tuhan itu baik dan saya mulai menerima keadaan. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi pada saat saya harus melihat situasi yang tidak nyaman buat diri saya, ya saya ikut terbawa. Ikut terbawa tidak nyaman. Jadi sekarang saya belajar untuk tetap, Papi, I love you Papi, sukacita Papi, ayo besok Papi jalan, kita pelayanan lagi. Ya karena Pak Gedi minum sing, Pak katanya kalau minum sing bisa singgrang. Ya nanti Papi singgrang lagi. Ya sukacita lagi seperti dulu. Pak misalnya melihat muka saya dan tersenyum, ketawa. Ya kenapa saya menyenangkan diri saya? Karena hati yang gembira adalah obat.
Senggol dong. Hati yang gembira adalah obat. Ya, ojo nesu-nesu, ojo ngomel-ngomel, marah-marah, gak bisa jalan-jalan ke mall lagi marah-marah, gak bisa belanja-belanja marah-marah, di PHK. Ya, banyak yang di PHK, termasuk anak saya juga di PHK. Terus dia bilang, mama besok aku makan dengan apa? Hidup seperti apa? Saudaraku, iman saudara sedang diuji saat ini. Iman saudara percaya sama Tuhan sungguh-sungguh? Atau cuma main-main? Di sini saatnya diuji. Ya Mas Anton, mengalami musibah. Ya, rumah yang diburinya habis. Ya Mas Anton, saya lihat videonya setiap hari dikirim Mas Anton. Wow. Terus kita bilang, Tuhan terima kasih, barang-barangku TKP. Saya yakin mungkin Mas Anton tidak bisa bersikap seperti itu untuk sementara. Loh kok gini ya? Kok gini ya? Saya cuma bilang pada dia, Mas Anton, barang-barang dibuang, diganti Tuhan yang baru. Jadi tetap positif, saudara. Tetap memperkatakan perkataan yang membangun. Ya, terus Pak Anton bilang, enak aja tante nggak ngalamin. Nah, coba dia ngomong balik sama saya seperti itu. Ya kan, tante nggak ngalamin. Loh, Mas Anton tidak mengalami apa yang saya alamin. Nah, kan, saya balik ngomong seperti itu lagi. Jadi setiap pribadi itu punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Ujian dengan Tuhan. Masih cinta sama suami nggak pada saat suami udah nggak punya duit? Iya kan? Kalau saya melihat di TV, ada kaya sih, ya sugi ya pasti mau kawin sama dia, ya pasti gini gitu kan. Coba kalau kita tidak punya apa-apa. Ya, tapi Tuhan tidak pernah melihat saudara punya uang atau tidak punya uang. Cintanya sempurna buat saudara. Kasihnya luar biasa buat saudara. Kasihnya itu abadi. Sejak 2021 saya memperpanjang baca firman Tuhan saya. Memperpanjang dari sekian jam sampai sekian jam. Saya duduk di sebelahnya Pak Geri di tempat tidur itu dan saya bawa firman. Ini Alkitabnya Pak Geri yang saya baca. Saya menambah penyembahan saya, bukan penyembahan dalam kondisi yang sehat. Begitu tahun lalu saya sering khotbah kepada saudara mengatakan saya sering nyanyi, memuji Tuhan karena saya sehat. Di pada saat saya diizinkan Tuhan nggak bisa napas, rasanya mau mati, saya tetap nyanyi. Mungkin Pak Aris sering dengar suara saya, Pak Marlibu sering dengar suara saya. Saudaraku, jadi di tengah tekanan, situasi tidak nyaman, rasanya semua serba gak enak, saya tetap memuji dia. Jantung loh saudaraku. Ya, jantungnya tiba-tiba kan bisa saja. Ya, lagi berdiri, lagi khotbah begini, habis makanya Pak Yana suruh khotbah, waduh, aku mati di mimbar. Tadi pagi saya doa, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya melayani firman kembali 1 tahun saya tidak khotbah, beri aku kekuatan ekstra memuji Tuhan, menyembah. Papi, aku ke atasnya nggak lama kok ya Pi, sebentar. Ya, terus saudaraku lanjutkan. Sakit, susah, tertekan dan lain-lain. Jangan putus asa. Kalau kita melihat keadaan seperti semakin buruk, semakin gelap, tidak nyaman lagi, dan semakin susah sepertinya. Karena Tuhan mau anak-anaknya, saudara dan saya di tahun 2021 ini menjalani pemulihan yang besar akan terjadi. Keluarga-keluarga akan dipulihkan. Ya, keluarga-keluarga akan semakin diberkati Tuhan. Ya, dikatakan di sini kesembuhan yang akan terjadi. Jadi kenapa kemuliaan yang lebih besar? Ini adalah item-itemnya, akan terjadi pemulihan yang besar. Ya, anak-anaknya biasanya nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, ada yang tanya kapan Bu El ibadah lagi? Kapan Bu El ada perjamuan kudus? Aku kangen. Loh, kenapa waktu dulu tak ajak-ajak nggak mau? Saiki ndak ada, sudah tidak ada lagi gereja. Ya, minta piye Bu? Aku bilang gitu. Ayo. Nah, sekarang sudah dikasih kesempatan lagi. Ya, pakai dengan sungguh-sungguh. Kenapa pemulihan keluarga besar akan terjadi? Ya, mujizat Tuhan yang lebih besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Dikatakan lagi kesembuhan yang lebih besar, berkat yang lebih besar.
Ya, pelayanan saudara, pelayanannya akan lebih besar. Ya, dan janji Tuhan yang lebih besar akan terjadi dalam hidup saudara. Setelah saya baca WA, oh ini udah nggak ada, teman saya udah mati karena COVID. Tinggal kosong aja, bolong. Oh ini juga udah nggak ada. Baru ngomong WA tadi malam, tante doakan saya kena COVID, istri kena COVID, terus hilang aja. Natalan kok nggak ada berita, nggak ada apa-apa. Atau di akhir tahun ada yang kasih kabar, tante mau kasih tahu bahwa ini ya, yang namanya ini sudah dipanggil pulang. Itu banyak saudaraku, saya terima seperti itu. Gemeter saya. Setiap lihat di TV dengan Pak Geri yang meninggal, Tuhan gemeter. Ya, setiap berita ada hamba Tuhan dipanggil, hamba Tuhan yang paling sering manggil kami dengan Mbak Meni ya, Pak Tommy Longguan, Tuhan panggil juga. Itu orang yang paling dekat ya Bu, ya dengan saya, istrinya juga ya. Pada saat Pak Tommy dikuburkan pun istrinya hanya di ruang isolasi, tidak boleh bisa melihat. Sudah begitu mengenaskan keadaan. Ya, tapi saya sangat percaya semua yang ada di ruangan ini kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Karena kemuliaan yang lebih besar akan saudara terima di tahun 2021. Saya ulangi, pemulihan keluarga yang lebih besar, mujizat yang lebih besar, kesembuhan yang lebih besar, berkat yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar, janji Tuhan digenapi yang lebih besar dalam hidup saudara. Amin. Aminnya dibedakan dengan tahun lalu. Saya percaya amin saudara tahun ini tahun amin yang hidup. Beda. Tahun lalu masih punya gengsi, tahun lalu masih punya harta, tahun lalu masih punya pekerjaan, tahun ini udah gak punya apa-apa lagi. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu baca Hagai 2 ayat 5. Saya nggak boleh lama-lama bawakan firman karena nanti datang sama RT. Ya, Hagai 2 ayat 5. Saudaraku, ini adalah ayat yang menguatkan saya untuk masuk tahun 2021. 3 kali Tuhan bicara di sini untuk mengatakan kuatkanlah hatimu. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, itu yang pertama. Hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu 3 kali, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi, bekerjalah, sebab aku dengan huruf besar ini menyertai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 3 kali saudaraku, saya ulangi. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hatiku, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua. 2 kali. Ya, luar biasa. Bin Yosadak, imam besar. Dan kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Jadi saudara dan saya harus kuat. Kenapa? Kenapa harus kuat? Lihat, ya, kata bekerjalah ini boleh digaris merah. Karena saudara tidak ada saat ini ada yang pasif. Yuk kerja buat Tuhan, bergerak buat Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Yang bisa puasa, saya bilang. Yang bisa doa, yang bisa mengunjungi walaupun COVID mungkin, silakan lakukan. Yang senangnya melayani firman, mulai kerjakan untuk orang-orang yang tidak kenal kepada Tuhan. Ya, jadi berkat. Ya, bekerja. Jadi nggak ada yang pasif ya. Saya kepingin jemaat Tuhan semua bergerak. Yang bisa singer, yang bisa WL. Kan kenyataannya tahun lalu yang bisa singer mau nyanyi kayak apa nggak bisa tuh di panggung lagi. Yang WL yang hebat seperti Ibu Angel juga ya. Ya kan ya Bu, Ibu mau bunga-bunga di rumah kali ya. Gak ada yang dengar tuh ya. Yuk saudaraku, kesempatan masih ada, waktunya masih ada. Walaupun sangat amat singkat. Sangat amat singkat, sepertinya angin lalu ya. Kenapa?
Sebab aku guru besar menyertai kamu. Amin. Saya godong, Tuhan menyertai kita. Ya bukan manusia, ya bukan suami atau bukan istri, bukan pacar kita, tapi aku dengan guru besar menyertai saudara dan saya. Amin. Menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Wow. Luar biasa. Ayat ini yang menguatkan saya untuk kita bisa memasuki tahun 2021. Karena dikatakan, kuatkan hatimu. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah juru selamat kita. Dia juru selamat kita. Ya, ada satu video saya tidak putarkan karena waktu. Itu video mengenai darah manusia. Ya, kalau diputar terlalu lama. Video itu memperlihatkan kondisi saudara dan saya. Pada saat saudara marah, darah saudara itu terpencar-pencar, jelek banget kalau saudara marah. Saat saudara jatuh cinta, ya, darah itu mepet-mepet, ya, bergabung-gabung gitu loh. Nah, pada saat saudara sedang senang, darah itu seperti loncat-loncat. Tapi yang paling hebat, yang membuat saya nangis, saat darah manusia itu sedang menyembah kepada Tuhan. Darahnya itu segar, darahnya itu berjingkrak-jingkrak dan bercahaya. Itu yang saya ambil. Saya kepingin tubuh saya sehat, dan saya kepingin tubuh saya senantiasa ya ada aliran darah yang saya sehat. Ya tentunya ya saya nggak boleh marah. Jauhkan amarah. Ya, jauhkan, jangan marah. Apakah iri hati? Jelek sekali. Saudara, iri hati itu darahnya itu aduh, burem. Tapi saat saudara dekat dengan Tuhan, menyembah Dia, peredaran darah saudara lancar, segar. Wow, saya kaget lihatnya. Ya gitu ya Tuhan. Nah, terus saya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Itu pujian saya setiap bangun tidur keluar dari mulut saya. Cuma mau menyembah Dia, mau menyembah Dia. Karena hidup kita hanya tergantung sama Dia, sumber pertolongan kita, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber berkat saudara. Cuma Yesus saja. Dan pujian itu keluar dari mulut saya setiap pagi bangun tidur. Yuk saudaraku, biar mulai hari ini kita belajar gak usah marah. Kalau marah itu tensi naik. Ya, tensi naik membuat jantung berdebar, ritmenya. Saudaraku, akibat dari ritme yang terlalu goncang seperti saya alami kemarin-kemarin itu, jantung saya bisa jadi bengkak. Dan sekarang saya sedang terus mencoba untuk olahraga jantung. Ya, setiap hari, setiap pagi di belakang. Nggak ada matahari, ya saya di dalam ruangan, saudaraku. Ya, tapi yang paling hebat saat kita bisa menyembah kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membuat peredaran darah saudara dan saya lancar, segar. Amin. Saya percaya kemuliaan yang lebih besar di tahun 2021 ini. Saya ulangi, jangan lupa, kemuliaan itu adalah pemulihan keluarga besar saudara. Yang kedua, mujizat yang akan saudara terima, dan kesembuhan yang akan saudara terima. Berkat Tuhan yang melimpah, pelayanan yang luar biasa, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jangan terlalu tinggi ya, karena refnya naik. Oleh karena kemurahan
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena dengan sungguh-sungguh, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada, amin, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita sembah bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur untuk semua yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami yang sakit saat ini, pagi hari ini kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Dan kami percaya ada kuasa kesembuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang baik yang boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Meteraikan setiap janji-janji bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini apa jadi kerinduan hati berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Minta, minta, minta. Oh, haleluya.
bersyukur padamu, sebab kasih setiamu anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Memuji Tuhan. Terima kasih Bapak di pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh datang di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semuanya untuk hormat Kau dan daripada Engkau pimpin setiap kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami sehari-hari, seminggu ke depan Tuhan. Kiranya Engkau menjagai, Engkau melindungi kami, memberkati setiap pekerjaan kami, studi kami, rumah tangga kami, ataupun semua hal yang boleh kami kerjakan. Jadikan berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Turut campur tangan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika sebentar kami boleh pulang, untuk setiap kita yang pada hari ini telah mendengar firman Tuhan, serta berjanji setia mau melakukannya, maka terhadap Engkau Tuhan Allahmu akan melakukan setiap perjanjiannya kepadamu. Mari angkat kedua tangan di depan Bapa pada pagi hari ini, bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau, bahwa Tuhan akan memberkati buah kandunganmu dan hasil usahamu, dan bahwa Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia-Nya, bahwa Tuhan akan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi diberkati Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.